Malam. Saya ingin ke Pak Berlian terlebih dahulu. Pak Berlian, sebenarnya seberapa besar dampak konflik antara Amerika Serikat Israel melawan Iran di negara Azerbaijan? Ya, terima kasih. Begini saya akan jelaskan. Eh, Sebenarnya ada dampak, tetapi tidak langsung. Dampaknya tidak langsung itu ada 3 jenis dampak yang ingin saya sampaikan, yaitu dampak keamanan, kedua dampak geopolitik, dan ketiga dampak ekonomi. Semuanya dampak tidak langsung terhadap Azerbaijan dari insiden krisis tersebut. Untuk dampak keamanan, kita ketahui bahwa berita terakhir pada tanggal 5 Maret 2026 terjadi serangan drone yang patut diduga dari Iran ke wilayah Nakhchivan, yaitu wilayah enclave dari Azerbaijan, bukan wilayah induknya. Nah, dalam hal ini pihak pemerintah Azerbaijan sudah memanggil duta besar Iran yang ada di Baku untuk meminta klarifikasi dan kebenaran dari serangan drone itu berasal dari Iran. Kemudian dampak geopolitik itu kita ketahui bahwa Azerbaijan itu dalam posisi yang sensitif. Karena posisinya di antara wilayah di Timur Tengah yang sedang berkonflik. Nah, oleh karena itu kebijakan strategis pemerintah Azerbaijan dalam menghadapi krisis ini, dia tetap berpegang pada prinsip netralitas dan harus menyeimbangkan hubungan di antara Iran, Israel, dan negara-negara Barat yang berkonflik tersebut. Nah, yang ketiga adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang tidak langsung dirasakan itu kita ketahui bahwa Iran selama ini memberikan ekspor, mengirimkan ekspor makanan dan bahan-bahan konsumsi, konstruksi dan sebagainya ke Azerbaijan. Di sini adalah letak risikonya, risiko dari dampak ekonomi dari akibat konflik tersebut. Ya. Tetapi ada keuntungannya dari dampak tersebut, yaitu harga minyak naik, di mana Azerbaijan diandalkan sebagai supplier, produsen minyak terbesar untuk bisa mencenderungkan kesediaan minyak di kawasan dan di dunia, sehingga dalam hal ini membuat Azerbaijan bisa mendapatkan pendapatan lebih besar dari ekspor energi minyaknya tersebut. Oke. Demikian, Mas. Baik, yang menarik untuk dibahas juga Pak Berlian terkait dengan proses evakuasi WNI yang kalau tidak salah ini masuk ke dalam tahap pertama. Apakah kemudian WNI yang kemudian dievakuasi dari Timur Tengah yang sudah berada di Azerbaijan ini sudah berangkat menuju Indonesia? Belum. Kita rencana akan memulangkan dan memberangkatkan para evakui WNI kita besok. Oke. Itu tanggal 9. Dan untuk selanjutnya di tanggal 10. Jadi ada 2 gelombang pemulangan WNI evakui kita ke Jakarta, ke tanah air. Besok tanggal 9 dan lusa tanggal 10. Besok tanggal 9 itu sejumlah 22 orang dan tanggal 10 sejumlah 10 orang. Begitu. Oke. Untuk pola evakuasinya seperti apa dan saat ini posisi dari WNI kita di sana tepatnya berada di mana, Pak Berlian? Saat ini WNI kita berada di transit di Kota Baku, di Hotel Kafkas yang sudah kita siapkan dan sudah kita sediakan dengan logistik, transportasi dan kesiapan untuk berangkatnya besok dengan tiket yang sudah di tangan. Tinggal kita pendampingan, pengawalan untuk sampai tiba dengan selamat, sehat semuanya dan lancar di tanah air. Sudah kita siapkan semuanya, Mas. Oke, rencana pukul berapa estimasi tiba di Indonesia, Pak Berlian? Ya, kita menggunakan rute udara dari Baku itu berangkat jam 10 malam melalui Istanbul dengan pesawat Turkish. Jadi ketibaan kemungkinan berangkat jam 10 malam, transit di Istanbul. Setelah dari Istanbul nanti akan lanjut ke tanah air Jakarta. Itu diperkirakan sore ya, Mas, ya, kemungkinan ya. Jika tidak ada halangan di Istanbulnya terutama. Tapi kalau dari Bakunya udah on schedule. Ya, oke, insya Allah sore hari 32 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Timur Tengah ini akan tiba di tanah air. Saya ingin pastikan dulu apakah kemudian untuk jalur udara yang kemudian nanti akan dilintasi ini sudah dapat dipastikan aman, Pak Berlian? Ya, kita sudah melihat, mempelajari dan mengamati sejauh ini dari pengalaman sebelum-sebelumnya dari lintasan udara yang menggunakan rute utara, yaitu melalui Turki, kan kemudian dari Turki ke tanah air melalui jalur utara juga, sejauh ini masih posisi yang relatif aman.
sejauh ini, sementara. Oke. Demikian. Baik, tentu kita berharap bahwa proses evakuasi ini berjalan aman. Saya ingin tanyakan, ketika nanti 32 WNI ini sudah berhasil dievakuasi ke tanah air, apakah ada langkah-langkah lanjutan untuk kemudian mengevakuasi warga negara Indonesia lainnya di Timur Tengah? Dan jika betul, estimasi jumlah WNI kita yang harus dievakuasi ini kira-kira berapa, Pak Berlian? Jadi untuk dari KBRI di Azerbaijan, kita terkonsentrasi pada evakuasi WNI kita yang dari Iran. Oke. Nah, ya dari Iran. Jadi sementara yang sudah masuk gelombang pertama itu 32 orang, dan kemudian kita harapkan nanti ada gelombang kedua dan seterusnya. Dan kami dari KBRI Baku siap untuk mengatur untuk kedatangan evakuasi WNI yang gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya itu. Sementara kita konsentrasi untuk pemulangan di gelombang satunya dulu, begitu. Jumlahnya sudah dikalkulasi mungkin, Pak Berlian, untuk tahap ataupun gelombang berikutnya? Nah, sementara kita masih koordinasi dengan KBRI di Teheran untuk jumlah gelombang evakuasi WNI yang berikutnya, dan kita menanti data dari jumlah tersebut dari KBRI Teheran. Dan kami siap dalam hal ini untuk menyesuaikan jumlah tersebut di Baku. Kita sesuaikan nanti pada saat kepulangannya untuk pemesanan tiket, kamar hotel untuk penampungan sementara dan sebagainya, transportasi darat juga dan sebagainya, kita sesuaikan dengan jumlah WNI kita yang akan dievakuasi tersebut ke Baku, ke Azerbaijan. Baik, saya ingin pastikan lagi Pak Berlian bahwa tadi sudah disebutkan insya Allah proses dari pemulangan ataupun evakuasi WNI kita dari Azerbaijan menuju ke Indonesia ini dapat dikatakan aman, tetapi kalau tidak salah atau mungkin bisa dikonfirmasi, beberapa waktu yang lalu kondisi bandar udara di sana juga terbilang tidak aman. Untuk saat ini kondisinya seperti apa, Pak Berlian? Ya, saya ingin meluruskan dulu berita yang nyatanya bahwa insiden yang terjadi di tanggal 5 Maret di Nakhchivan itu berada jauh jaraknya dengan kota Baku. Oke. Ya, itu lebih dari 5.000 kilometer. Jadi dan itu di wilayah enclave dan tidak bisa ditembus dengan darat, karena itu harus dengan udara. Jadi kebetulan juga WNI kita tidak ada yang bermukim di wilayah Nakhchivan itu, wilayah yang terserang drone itu, tidak ada sama sekali WNI kita. Jadi WNI kita lebih banyak terkonsentrasi di kota Baku yang jaraknya jauh sekali dengan wilayah insiden tersebut. Sehingga makanya evakuasi WNI kita dari Iran, dipilihlah kota Baku itu karena pertimbangan beberapa hal. Karena jarak yang dekat, relatif stabil dan aman kotanya, dan terbuka untuk wilayah rute udaranya dari Baku tersebut keluar dari Azerbaijan. Oke, bahwa wilayah Baku ini sudah terkonfirmasi aman. Untuk WNI yang kemudian dievakuasi ke tanah air ini mayoritas berprofesi sebagai pekerja, Pak, atau mungkin pelajar? Sebagian ada yang pelajar, sebagian ada yang diaspora, sebagian juga ada yang pekerja. Yang saya lihat dari profilnya kebanyakan adalah pelajar ya, pelajar yang bersekolah di ini. Persisnya yang persisnya lebih tahu datanya itu dari dubes kita di Teheran, Mas. Oke. Gitu. Okay. Kami melihat dari data itu, makanya kami bisa sebutkan profil dari masing-masing evakuasi kita itu ada sebagian yang pelajar, sebagian adalah yang pekerja, sebagian adalah yang diaspora. Oke. Kondisinya mayoritas sejauh ini sehat semua, Pak? Atau mungkin ada, mohon maaf, tentu kita tidak harapkan terjadi, terdampak dari serangan yang kemudian terjadi di Iran? Ya, jadi kemarin begitu mereka tiba di border perbatasan Iran dan Azerbaijan, yang saya sendiri dan tim KBRI dan tim dari Kemlu menjemput langsung ke perbatasan, kami melakukan pengecekan terutama kesehatan dari masing-masing saudara-saudara kita WNI. Kemudian kita pastikan untuk mereka, karena perjalanannya jauh dari Iran menuju ke Azerbaijan, kita pastikan mereka dalam kondisi fit, dan setelah itu kita siapkan logistik dan segala macam transportasi yang memadai menuju ke kota Baku yang berjarak 280 km. Ketibaan sampai di transit di kota Baku, kita inapkan di hotel dengan kondisi yang juga sama aman dan sehat juga. Kita siapkan konsumsi sehari 3 kali dan sebagainya. Kita pastikan mereka dalam kondisi yang stabil, aman, sehingga pada saat mereka menuju kembali ke Jakarta di tanggal 9 besok dan 10, tetap dalam kondisi yang aman, yang sehat, tetap stabil. Oke. Kita pastikan pendampingan
pengkawalan kami dari KBRI, tentunya kami akan juga dibantu dari tim PWNI dari Kemlu dalam hal ini memastikan bahwa proses evakuasi mulai dari Teheran ke Baku sampai ke Jakarta itu berjalan sesuai dengan rencana yang bagus, yang baik, yang lancar. Demikian. Oke, sejauh ini bagaimana pola komunikasi Kedutaan Besar RI untuk Azerbaijan dengan para WNI kita, Pak, yang berada di sana dan akan dievakuasi? Ya, jadi kami melakukan town hall meeting, melakukan briefing kepada 32 orang evakui WNI kita yang transit di Baku, dan kami sampaikan beberapa hal yang penting selama transit di Baku menjelang kembali ke tanah air, yaitu adalah menjaga diri, kesehatan diri, perhatian terhadap diri sendiri, dan juga kita pastikan persediaan logistik yang ada selama transit itu dijamin. Kemudian mereka juga tidak akan keluar kemana-mana ke kota Baku. Dan ketiga, yang terakhir adalah kita pastikan agar barang-barang bawaan yang dibawa dari Iran menuju ke Jakarta melalui Baku tidak mengalami suatu masalah. Dan yang paling penting adalah dokumen perjalanan. Itu kami pastikan teman semua, saudara-saudara kita juga tetap tidak ada masalah, khususnya paspor dan visa, sehingga lewat lintas batas di bandara juga berjalan dengan lancar. Begitu. Oke, sejauh ini apakah ada kendala yang mungkin ditemui oleh pihak Kedutaan Besar ataupun para WNI kita untuk kemudian dalam proses evakuasi tahap pertama ini? Tidak ada, Mas. Oke. Sama sekali tidak ada. Alhamdulillah, karena kita sudah melakukan komunikasi dengan Kemlu RI, dengan KBRI Teheran, dengan Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, itu untuk memastikan semua berjalan agar memantangkan semua rencana evakuasi ini sesuai dengan data yang kita peroleh, sesuai dengan rute perjalanan darat yang kita peroleh, rute udara yang kita pelajari, transit stick spotnya kita pelajari, akomodasi juga kita sediakan, dan juga terutama juga dengan kepraktisan, keamanan dari perjalanan. Itu kita pastikan bahwa ini betul-betul terlepas dari area-area yang menjadi wilayah konflik, sehingga perjalanannya akan berjalan dengan lancar gitu, Pak. Oke, terkait dengan soal keamanan selama perjalanan, saya ingin tanyakan bagaimana dengan proses pengamanan evakuasi? Apakah kemudian melibatkan pihak Iran, Azerbaijan, atau seperti apa? Ya, betul bahwa kita menerapkan pengamanan evakuasi yang bersifat berlapis. Ya, dalam hal ini pertama adalah kita melakukan pengkawalan, pendampingan oleh KBRI Teheran dan KBRI Azerbaijan, mulai dari titik Teheran sampai ke Baku dan melalui perbatasan border. Dan kemudian pengkawalan dan pendampingan oleh otoritas keamanan setempat, kita pastikan juga mereka memperhatikan prosesi evakuasi kita yang kita lakukan, dan kemudian kita menjamin aksesibilitas, ya, koordinasi dengan evakui WNI-nya sendiri yang kooperatif dengan kami di sini KBRI, dan mereka juga memastikan diri sendiri, dan kami juga membantu untuk evakui WNI sendiri dalam hal penyediaan layanan kesehatan, kemudian konsumsi dan sebagainya, logistik, dan memastikan bahwa apa yang dilakukan dalam perencanaan kita selama mulai evakuasi di titik awal di Teheran sampai Baku itu berjalan dengan aman dan relatif lancar. Dengan demikian kami menerapkan pengamanan evakuasi secara berlapis, terkoordinir, dan sistematis. Demikian, Mas. Baik, tentu kita akan tunggu kedatangan dari para WNI, 32 WNI yang kemudian akan dievakuasi dari Azerbaijan menuju Indonesia pada tanggal 9 ya Pak ya, dan 10, dan estimasi akan tiba pada sore hari waktu Indonesia. Begitu ya Pak Berlian? Lebih seperti itu. Baik.